Jadi, memang kita lihat 4 bulan pertama ya, 4 bulan pertama ketika pemerintah, membuat kebijakan PSBB, kita dari pengusaha mengikuti. Yang namanya work from home, kemudian juga pembatasan-pembatasan yang ada kita ikuti. Dan kita lihat ketika bulan Juni ya, bahwa tingkat penyebaran virus corona di DKI Jakarta sudah sesuai dengan standar WHO bahwa ada memungkinkan untuk dibuka, maka kita lihat sekitar bulan Juli, pemerintah DKI Jakarta memberikan kelonggaran, di mana ada PSBB transisi. Ya, berbagai sektor usaha mulai buka, hotel, restoran, kafe, dan lain-lain, transportasi, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan hampir 50%. Artinya waktu itu geliat ekonomi DKI Jakarta sudah mulai, gitu, sudah mulai Mhm, jalan. Ibaratnya kami sampaikan bahwa ekonomi Jakarta itu sudah berjalan dengan gigi satu gitu. Mau ke mhm. gigi dua, tiba-tiba direm lagi gitu kan, akibat daripada penyebaran virus corona di DKI Jakarta ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, lagi-lagi membuat ekonomi Jakarta saat ini kembali lagi stagnan gitu kan, stagnan lagi karena walaupun ada PSBB saat ini, akan tetapi kita lihat bahwa pembatasan-pembatasan sosial yang lebih ketat lagi sudah dilaksanakan. Misalnya perkantoran yang hanya 25%, misalnya. Kemudian Mhm, hotel, restoran, kafe yang menjadi penggerak ekonomi, pusat perdagangan boleh juga buka, akan tetapi hanya take away misalnya. Jadi ini sangat memukul ekonomi Jakarta. Tapi bagi kami mhm. pengusaha tidak ada pilihan gitu loh. Tidak ada Baik. pilihan. Bagaimanapun pemerintah sudah memikirkan risiko yang harus dihadapi gitu. Jadi bagi kami akan mendukung penuh PSBB ini, asalkan memang kita harapkan PSBB ini yang terakhir dengan Baik. asumsi bahwa kita mampu mengendalikan penyebaran virus corona ini. Itu yang paling penting bagi kami. Mhm. Ini kalau kita lihat, keputusan dari Gubernur DKI Jakarta kan diperpanjang ini Pak, nanti jadi 11 Oktober, untuk PSBB yang ketat ini. Nah, apakah akan memukul kembali ini pertumbuhan daripada para pengusaha-pengusaha? Otomatis otomatis. Jadi kita juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta nanti di kuartal ketiga itu juga akan mengalami kontraksi. Cuman angkanya kemungkinan udah di bawah 8,22%, tapi minus itu udah pasti Mhm. minus. Nah, dengan kondisi saat ini memang, terus terang bagi pengusaha adalah butuh suatu kepastian. Ya, misalnya ada isu bukan isu lagi ya, Mhm. bahwasanya kita akan memasuki resesi ekonomi. Bagi pengusaha saat ini, kami tidak takut dengan resesi itu. Yang kami takutkan adalah sampai kapan COVID ini, gitu loh. Mhm. Jangan sampai berkepanjangan. Kalau kami merasa bahwa resesi ini kita akan mampu lewati dengan baik. Tapi kalau COVID ini berkepanjangan, ini akan menjadi masalah besar yang kita khawatirkan. Karena apa? Resesi ini kita lihat tidak sama dengan resesi tahun 98 2008. Fundamental ekonomi kita masih kuat, perbankan kita masih kuat. Jadi artinya bagi pengusaha adalah bagaimana kita mampu betul-betul memerangi virus ini. Itu yang paling penting bagi kami. Mhm. Makanya ketika pemerintah DKI Jakarta memperpanjang PSBB ini sampai tanggal 11 Oktober, kami akan dukung, kami akan support, kami akan maksimal mungkin. Akan tetapi ini kembali lagi kepada bagaimana masyarakat kita semuanya tidak terkecuali harus disiplin, harus betul-betul melaksanakan protokol kesehatan. Hayo kita bersama-sama menopang daripada seluruh kebijakan pemerintah ini supaya kita nantinya mampu betul-betul menurun angka penyebaran virus corona ini yang sesuai standar. Sehingga Baik. nantinya pemerintah kembali lagi membuat kelonggaran-kelonggaran yang memungkinkan berbagai aktivitas usaha dan bisnis di DKI Jakarta bisa normal kembali.